Ivan. Oke, saya dulu ya. Jadi sedikit dulu bahwa Allah tidak ada dalam narasi-narasi Islam yang mengatakan Allah menciptakan manusia dalam kondisi berdosa. Yang ada itu manusia diciptakan, apalagi bayi yang baru lahir itu dalam kondisi suci ya, fitrahnya suci. Tidak ada dalam kondisi berdosa itu manusia diciptakan. Dalam narasi Islam tidak seperti itu. Itu saya untuk Bang Justin. Kalau itu ibu tadi yang mengatakan kenapa tidak di surga saja ya. Kan sudah di awal di Al-Baqarah ayat 30 mengatakan Allah akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Memang untuk ditempatkan di muka bumi. Ya, di muka bumi. Setelah dia diciptakan memang untuk turunkan ke bumi. Kalau mengatakan kenapa bukan di surga saja kalau untuk beribadah. Nah, itu mungkin agak berbeda pandangan kita di situ dalam cara berpikirnya ya, karena sudah dikatakan di awal dari Al-Quran yang mengatakan ya tidak bisa kami bantah, itu sudah ada dalam Al-Quran. Dan memang itu tujuannya Allah menciptakan, tujuannya itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah apa untuk tujuannya itu? Masa untuk membantah, masa untuk membangkang, masa untuk melawan, masa untuk melakukan dosa? Kan mustahil. Anggaplah kita saja yang menganalogikan saya membuat sesuatu, saya buat itu untuk melawan saya, kan mustahil itu. Atau saya menciptakan suatu robot yang kemudian robot itu saya ciptakan dengan program untuk menghancurkan saya, kan mustahil. Otomatis kan untuk mengikuti perintah saya, ya kan? Itu kan tujuannya. Ya. Kalau mengatakan begini banyak dalam dari Al-Quran itu ya, yang mengatakan saya lupa. Cuma ada itu yang mengatakan bahwa Allah itu memberikan menciptakan manusia sekaligus menunjukkan dua jalan. Terserah kepada manusia itu mau memilih yang mana. Ada dalam Al-Quran, nanti saya carikan ayatnya ya. Saya coba pernah dengar. Apa ya, itu menanggapi pernyataan ibu tadi. Jadi mungkin di kitab Anda atau di gimana mungkin manusia itu memang mau ditempatkan di surga selamanya, saya kurang tahu. Tapi kalau memang kalau di awal penciptaan dalam Al-Quran seperti tadi ya di Al-Baqarah ayat 30, silakan dibaca sendiri. Kembali ke masalah keselamatan, saya belum memahami tadi ini konsep keselamatan dalam saudara Kristian ini, yang menyelamatkan itu apanya gitu loh, ya kan? Saya itu aja dulu, silakan dulu Bang Iwan. Ya baik ya, jadi langsung saja. Tadi dari Mbak maupun Bang Justin ya belum mampu menjelaskan ya tadi untuk di surga itu ya hidup dengan roh dan daging, yang jelasnya itu seperti apa realnya gitu loh. Ya, seperti apa? Apakah ada penjelasan-penjelasan lain? Bukan hanya sampai mentok di situ ya. Jadi orang Kristen itu hidup kekal itu apakah di surga, apakah juga di Yerusalem baru? Ya, tadi dikatakan ada Yerusalem baru. Sebenarnya di mana ini tujuannya? Ya, apakah di surga atau Yerusalem baru? Nah, itu yang perlu dijelaskan. Ya, terkait dengan konsep keselamatan di dalam Islam ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan ya, ini Al-Mu'min 40:9, wahai hambaku ya, dunia ini hanya kesenangan sementara. Sesungguhnya kehidupan kekal tentu ada di akhirat. Jadi tujuan hidup di dunia memang untuk beribadah karena tujuannya hidup kekal ya. Dunia ini hanya sementara. Disinilah Allah menciptakan manusia agar beribadah kepadanya, tidak mengikuti langkah-langkah setan. Jadi konsep dalam Islam sangat lebih jelas kenapa manusia itu harus mati. Ya bukan karena dosa, ya karena Allah sudah tetapkan bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati, ya termasuk manusia, malaikat. Yang tidak mati itu hanya Allah. Dan semua yang bernyawa akan dikembalikan kepada Allah Maha Pencipta. Ya, Al-A'raf 25, di sana kamu hidup, di sana kamu mati di bumi ya. Dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Ini konsep Islam dari Tuhan Rabbul Alamin yang menetapkan semua perjalanan manusia. Kemudian Al-A'raf 10, dan sungguh kami telah menetapkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Semua ini untuk apa? Dia yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi makanya dalam Islam itu tujuan penciptaan adalah beribadah agar bisa kembali ke kehidupan yang kekal. Namun Allah memberikan petunjuk tentang tadi dikatakan Bang Justin bahwa penyebab daripada dosa itu adalah iblis. Itu benar. Jadi bukan dosa waris.
maka kita berhati-hatilah kepada iblis, di mana Allah gambarkan di dalam Al-Quran bahwa iblis itu memohon untuk akan menggoda manusia, ya, sehingga menggoda manusia untuk tidak selamat dan akan kekal di neraka. Nah, tentu Allah memberikan petunjuk agar selamat di dunia dan kekal di akhirat. Ya, ini kehidupan kekal yang dikatakan Allah dalam Al-Baqarah 82, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jelas. Ya, di ayat lain juga dikatakan yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ya, di ayat Al-Hijr 45, 48, mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Dan di ayat An-Nisa 122, kelak kami akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. At-Taubah 22. Jadi konsep keselamatan dalam Islam itu jelas, tujuan hidup di dunia itu jelas untuk beribadah, bukan untuk kerajaan dunia. Ya, itu Waktu perlu habis. dicatat. Ya, perlu dicatat itu. Ya, giliran pihak Kristen, Sovereignly, Justin. Oke. Ya tadi udah ini ya sempat disinggung tadi bagaimana sebenarnya fokus saya di sini ada dua ya. Yang pertama itu kalau selamat itu yang menyelamatkan itu apanya begitu. Nah, perlu saya tegaskan bahwa Kristus ini merupakan antitipe dari tipe di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama Allah itu memberi perintah kepada orang-orang Yahudi untuk setiap tahun itu mengadakan korban bakaran ke hadapan Tuhan dan juga mempercikkan darahnya itu ke ruang Maha Kudus sebagai persembahan. Tetapi itu tidak sempurna. Nah, inilah gambaran korban untuk mengampuni dosa manusia. Nah, ketika gambaran yang sempurna itu datang, yaitu Kristus itu tadi, yang dimana punya korelasi dengan kejatuhan Adam ke dalam dosa oleh karenanya sendiri, begitu. Nah, yang menyelamatkan itu apanya? Tentunya kematiannya. Karena apa? Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka darahnya itulah yang dipersembahkan kepada Allah, itulah yang mengampuni. Nah, kalau mungkin kamu bertanya, mana yang menyelamatkan, kebangkitannya kah, kematiannya kah, atau apanya? Tidak, darahnya lah yang mengampuni. Kebangkitan, kematian itu jalan. Tujuan Yesus bangkit itu untuk menyatakan bahwa dia bukan manusia, bahwa satu-satunya juru selamat adalah Allah. Sebab dalam Yesaya dikatakan, akulah Yehova dan akulah Allah. Dan akulah satu-satunya juru selamat. Itu ada di kitab Yesaya, nanti saya tunjukkan ayatnya. Nah, tanpa dia, itu tidak ada juru selamat. Nah, itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Yang menyelamatkan itu adalah darahnya. Darahnya lah yang membasuhnya. Makanya di kitab Wahyu dikatakan bahwa ia bergelar sebagai Sang Firman dan juga jubahnya dicelup dalam darah. Dan darah anak domba itu dipersembahkan kepada Allah. Nah, jadi yang menyelamatkan itu darahnya. Nah, sebagai jalan untuk bisa mendapatkan keselamatan ini melalui apa? Melalui iman kepada kematiannya itu. Maka ketika kita beriman, kita terhisap masuk ke dalam dan kita dibasuh oleh darah Kristus yang kudus itu. Sebagaimana gambar antitipe yang terjadi di Perjanjian Lama, begitu. Jadi ini lagi ke konsistensi dari firman Allah itu. Jadi konsisten ya, tidak bertabrakan sama sekali. Jadi yang menyelamatkan itu adalah darah Kristus, tetapi kebangkitannya menunjukkan bahwa ia adalah Allah, ia pergi ke surga untuk menyatakan dirinya bahwa ialah yang menyelamatkan dan ialah juru selamat itu. Nah, jadi yang menyelamatkan itu. Lalu berkaitan dengan Yerusalem, itu hidupnya di mana, di surga atau di mana? Ya, karena saya secara khusus itu membahas eskatologi ya, terkait dengan doktrin akhir zaman. Kalau kita lihat di Wahyu 21, ayat 1 itu berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu dan berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi surga yang dimaksudkan di sini bukanlah sesuatu tempat yang mungkin terlihat berbeda begitu. Nah, yang dimaksudkan di surga di sini, Yerusalem di sini adalah
bagaimana Allah itu mengembalikan langit dan bumi yang sudah tercemar itu menjadi baru. Kesinilah nanti manusia akan turun bersama-sama dengan Yerusalem baru itu. Jadi pemaknaan surga itu, saudara, adalah surga di mana ada Allah, di mana ada kemuliaan Allah, disitulah ada surga. Nah, dalam Yerusalem baru itu, disitulah anak domba itu bertata dan cahaya Allah yang menyinari, dan matahari tidak ada lagi. Itu yang disebut surga. Karena apa? Konkretas antara kehidupan manusia yang kekal dan sudah tak bernoda tadi, itu bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Berdampingan dengan Allah karena apa? Mereka sudah kudus dan tidak berdosa lagi. Itulah yang dikatakan surga. Begitu. Nah, kalau mungkin pemikiran lebih jauh terkait dengan doktrin eskatologi, bagaimana dengan pengaruh kedagingan, begitu. Tadi sudah saya tegaskan bahwa kedagingan itu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya itu dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 27 itu dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ini merupakan terusan dari ayat 23 ya, yang berkata bahwa dan kota itu tidak memerlukan lagi matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi tetap konsisten yang satu dengan yang lain. Begitu. Jadi ini adalah pertanggungjawaban iman Kristen yang mampu diverifikasi dan divalidasi bagaimana awal kemunculannya, dari awal dibuka Allah dengan penciptaan langit dan bumi yang baru, kemudian di akhir juga ditutup Allah dengan penciptaan yang sama, dengan pemulihan manusia dari dosa. Karena dosa ini sesungguhnya yang memisahkan. Jadi tujuan Allah dari awal, penciptaan hingga akhir, itu disempurnakan dan digenapi oleh Allah itu sendiri. Ya, sedikitlah tambahan dari saya. Ini teman-teman muslim tuh coba kalau mau debat itu pelajari lah. Masa dosa waris tuh dianggapnya Adam nyolong mangga, kami nyolong mangga. Kok seprimitif itu cara berpikirnya? Tidak lah ya. Dosa waris itu kami sebut dengan dosa asal, original sin. Itu kami mewarisi natur Adam yang rusak tabiatnya, bukan mewarisi perbuatan Adam. Bayi yang baru lahir tidak mewarisi dosa Adam, tetapi dampak dari naturnya, bisa sakit, bisa mati. Tapi bayi tidak melakukan kejahatan moral, fitrah, oke. Meskipun saya bisa debat kalian, di Quran kalian tuh manusia diciptakan tidak fitrah kok. Tapi ya nantilah kalau masih ada waktu ya, waktunya udah habis gitu kan. Gitu. Halo moderator. Habis. Suaranya kok begini? Halo, Waktu habis. waktu habis ya. Ya, baik ya. Jadi saya menanggapi tadi dari Mbak tadi bahwa surga itu, Yerusalem baru itu ternyata berbeda ya. Ini semakin menunjukkan ketidakjelasan ya. Karena Yerusalem baru itu menurut Mbak tadi justru turun dari surga. Berarti tidak ada tujuan hidup kalian di surga karena tetap berada di bumi. Inilah yang maksud saya ya, dalam Kristen itu tidak jelas konsep keselamatannya. Ya, karena di dalam dinyatakan Yerusalem baru itu di 21:10 ya, dia membawa tentang kota kudus itu ternyata di bumi ya, Yerusalem baru itu. Apalagi tadi dijelaskan bahwa turun dari surga. Jadi ini sudah dapat kita melihat ya, apa yang kita pertanyakan memang sangat jelas bahwa Kristen itu tidak ada kehidupan di surga seperti apa yang diangan-angankan. Ya, terkait dengan dosa waris ya tentu sangat berbeda ternyata kita ya. Mana kita bisa membedakan antara Kristen dan Islam? Kalau dalam Islam itu manusia itu alhamdulillah ya tidak membawa natur dosa yang harus ditebus oleh Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus. Tetapi dalam Islam itu tadi sebenarnya Bang Yasin sudah katakan dosa itu diakibatkan oleh iblis. Sebenarnya itu konsep yang harus dipertahankan. Ya, jangan berubah-ubah. Ya, karena yang menyebabkan kita berdosa itu dalam Islam
Al-Baqarah 268, setan menjanjikan menakutkan kamu dengan kemiskinan menurut kamu berbuat kejahatan. Itu semua karena setan. Ya, di dalam Al-Fatir, sungai setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu karena sungai setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi dari dalam Islam itu sangat jelas, ya, Allah memperingatkan melalui petunjuk Nabi dan wahyu bahwa berhati-hatilah dengan setan. Nah, jadi bukan karena natur dosa dan segala macam, karena itu adalah tabiat manusia kodratnya. Ya, bagi yang beriman ikutilah petunjuk-petunjuknya. Jadi alhamdulillah di Islam itu manusia itu lahir dalam keadaan suci. Ya, setiap bayi itu dalam keadaan suci dan itu patut disyukuri, ya. Ya, hanya di kemudian hari, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, sebagaimana hewan dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat, maka apabila kalian merasakan ada cacat. Ya, jadi dalam firman Allah ini juga dikatakan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrahnya Allah. Jadi manusia itu fitrahnya itu memang terlahir dalam keadaan muslim, ya. Kemudian membuat menjadi musyrik dan tidak beriman adalah manusia itu sendiri, orang tuanya maupun lingkungan. Jadi konsep kita memang sangat berbeda, ya. Dan silakan mungkin teman-teman yang lain bisa menilai di manalah konsep yang memang hakiki dari Tuhan. Ya, mungkin Bang Awi sebenarnya masih banyak disampaikan, tapi mungkin Bang Awi ada Silakan tambahan. Bang Iwan aja dulu, Bang Iwan. Saya lagi perlu juga ini. Silakan. Lanjutkan aja. Ya. Kalau berbicara tentang Adam dan Hawa, ya dalam Islam itu sudah jelas. Ya, kita langsung saja lompat ke sini nih, ya. Setelah diusir, maka Allah pun berfirman, ya, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, di sini di bumi seterusnya, ya, kehidupan kekal itu juga pintu kehidupan kekal adalah kematian. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Ya, bagi orang kafir di Al-Qiyamah 986, sungguh orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Bagaimana dengan orang beriman? Tentu, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, penubusan dalam Islam adalah iman dan beramal saleh. Ya, tergantung manusianya. Tidak harus Tuhan yang membuat aturan, kemudian manusia melanggarnya, Tuhan kehabisan akal, akhirnya Tuhan bunuh diri dari tangan makhluknya. Jadi itu sangat konsep yang sangat rumit yang tidak pernah tentu bertentangan dengan akidah-akidah. Ya, tidak ada kalau dalam perjanjian lama itu, kalau saya menyimak tentang pertumbuhan darah itu adalah konsep-konsep amal ibadah orang Yahudi yang sebetulnya telah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an. Bagaimana konsep Islam dalam keselamatan, ya, Al-Qur'an telah menjelaskan, ya, semua dosa itu diampuni. Al-Zumar ayat sekian, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong, ya. Itu renungkan. Dalam At-Taubah 9104, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Jadi ini sungguh luar biasa. Hanya manusia itulah yang enggan mungkin selamat, menolak keselamatan yang datang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 4 ayat 145 146. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang beriman pahala yang besar. Islam yang jelas, ya, tidak harus minum darah dan lain sebagainya, apalagi makan daging Tuhan, ya, itu sangat mustahil, ya. Itu mirip dengan kepercayaan di Romawi sana, ya. Waktu habis. Oke, interupsi sebentar moderator sebelum masuk sesi berikut. Nanti sesi berikutnya ya saya digantikan mungkin sama Bang Dor Lecture atau Pak Amir. Saya nggak perlu berat ini, jadi saya tetap standby aja, menyimak aja ya, nggak ikut bicara. Nanti Bang Iwan dengan
Amir Oke, atau Bang selamat Anton. beristirahat. Karena kalau Anda tidak kabur sekarang, saya benturkan dengan Ikhwan yang berbenturan. Enggak berbenturan kok, enggak berbenturan dengan Ivan. Oke, kalau tidak Simak aja. berbenturan, Saya hadapi. memang Tidak sini usah aja, kabur. menyimak aja. Nanti Tidak usah digantikan kabur. sama Tidak usah kabur, Pak. Tidak usah kabur, hadapi. Enggak di sini dia, cuman dia diganti sama Ah, Amir. ikut ngomong lah. Karena berbenturan nih, Pak Ikhwan sama Pak ini nih. Silakan Oke, ya. perlihatkan yang berbenturannya yang mana itu. Oke, saya akan makin benturkan kalian berdua. Ya. Jadi teman-teman ya, nanti ya kita akan publish di YouTube, publish. Pak Ikhwan menyatakan tadi ya, ada pertama ya, dia menggunakan dasar yang salah, kejadian 3. Itu sudah saya luruskan, tapi tetap digunakan slide berikutnya. Slide berikutnya mengatakan manusia diciptakan kekal tujuannya. Kalau tujuannya untuk kekal, ngapain Allah Anda menciptakan kematian? Ya, supaya hukumnya laku. Ini sedang bermain acting Allah Anda. Ya, terus tadi dikatakan yang menyelamatkan adalah bukan Allah, tapi iman dan takwa. Lalu model keselamatan seperti apa yang ingin Anda sampaikan? Tadi Anda bicara konsep keselamatan itu berbasiskan tujuannya, nanti di sana ada seks, ada kawin-mengawin, hammer, anggur, apapun di sana bisa. Kesenangan-kesenangan dunia diekspor ke surga. Kan seperti itu. Kalau dalam iman Kristen, surga itu adalah diri Allah itu sendiri. Makanya ketika ada anak terhilang itu, ya perumpamaan, dikatakan aku berdosa kepada surga. Bagaimana mungkin? Karena secara hakiki surga adalah diri Allah Bapa. Nah, lalu Yerusalem baru, saya jawab secara singkat. Ini kegagalan Muslim memahami tentang hakikat manusia itu diciptakan untuk hidup kekal. Bumi ini juga bisa kekal. Itu dipulihkan. Bumi memiliki kodrat ilahi sejak awal. Bagaimana hadirat Allah turun? Jadi bukan yang seperti sekarang ini. Ketika kami mengatakan kembali ke surga, itu bukan berarti kami berdiam di dalam tubuh Allah Bapa kira seperti itu. Kalau antroponomisme tidak. Jadi kami bisa menjelaskan itu dengan baik, tapi izinkan saya menjelaskan tentang apa yang dikatakan Quran tentang manusia yang dilahirkan suci. Omong kosong menurut saya. Ya, dampak dosa Adam. Bahkan Adam harus bertengkar dengan Musa. Kalau menggunakan bahasa saya. Banyak sekali. Protes bahkan. Ya. Oke, ya ini komentar ya dari Al-Baqarah 2 ayat 36, Al-Baqarah surah 2 ayat 36 38. Jadi semuanya itu dibuang ke bumi ini tempat pembuangan akhir, TPA. TPA. Kalau bagi kami bukan, bumi adalah tempat tinggal manusia. Kemuliaan Allah hadir, bukan tempat tinggal sebagai hukuman. Bahkan Adam protes kenapa harus dibuang ke bumi. Ya. Oke ya. Bahkan di sini sujud kepada Adam nih, si iblis ini ya lebih tauhid daripada Anda. Anda tidak mau sujud pada Adam, tapi inilah awal mulanya terjadi kenapa Adam itu dibuang. Adam menyangkal keturunannya, keturunannya disangkal oleh Adam. Banyak ya, ini hadis Al-Tarmisi. Oke, tetapi saya ingin membahas tentang ini ya karena waktunya singkat. Apakah manusia dilahirkan berdosa? Fakta teks Al-Qur'an. Nah, lihat nih ya. Surah Ibrahim ayat 34. Manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Manusia itu sangat kufur. Manusia sangat ingkar. Ini ayat Quran semua. Manusia itu bodoh. Ya. Surah 33 ya, atau 72. Manusia belum melakukan apapun yang Allah perintahkan. Manusia diciptakan tidak sabar. Manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Ya, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa, bersifat. Manusia diciptakan lemah karena manusia diciptakan bersifat, umat tanda kurung, lemah. Manusia cenderung pada kejahatan. Fitrah apanya? Ini surah Quran semua nih, saya nggak pakai jurus kue lapis, pakai hadis Anda. Ya, manusia tersesat, tuh, manusia dalam kerugian. Dosa itu universal banyak sekali. Selagi ya, saya ingin menjelaskan kepada kalian apa itu teologi Tarsan. Apakah manusia dilahirkan berdosa? Nih, surah 6 ayat 164. Bagaimana seorang yang bisa membayar dengan dosa itu nanti dulu ya. Saya akan kasih kalian nih. Kalau manusia itu fitrah, berarti Tarsan itu adalah manusia yang tidak berdosa. Bahkan Adam itu kalah sama Tarsan. Karena fitrah fitrah itu tidak tercemar, tidak mengetahui hukum dan sebagainya, fitrah. Ya, besok kalau Anda naik pesawat, buang saja anak Anda misalnya seperti itu kira-kira ekstrimnya. Dirawat monyet jadi manusia tanpa dosa. Logika macam apa yang ingin Anda tawarkan kepada kami?
Tidak usah berlindung di balik konsep seperti tadi, mengkondisikan manusia tanpa dosa bayi tabung itu. Ya, teknologi udah canggih. Kasih makanan untuk 70 tahun, 80, 100 tahun hidup. Dirawat oleh robot, manusia tidak mengenal syariah dan sebagainya dan seterusnya. Oh, manusia bisa tanpa dosa. Anda tidak paham mengenai apa dosa waris. Saya bisa dengan baik menjelaskan tentang apa itu konsep keselamatan dalam kehidupan manusia. Tapi karena masalahnya Anda terlalu banyak menyerang iman Kristen tanpa menjelaskan konsepsi keselamatan. Baru berapa slide tadi, itu saja langsung saya patahkan. Masa keselamatan kok satu paket ya? Manusia diciptakan dengan berdosa. Anda sudah bertentangan dengan Awi tadi, Pak Ikhwan. Ya, Anda berusaha untuk menutupi. Manusia katanya diciptakan untuk hidup kekal. Loh, Pak Ikhwan, Pak Awi menyatakan manusia itu diciptakan untuk mati kok. Jika ada jikanya kalau taat kepada Allah dan Rasulnya satu paket. Ya, Anda mentaati orang yang sudah mati. Kalau kami mentaati mengikuti jalan yang lurus, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, Ibrani 2. Ya, Ibrani 2 ayat 10 memimpin kami ya melewati ujian sehingga kami menjadi manusia yang taat, mendapatkan kodrat ilahi. Nah, Anda bahkan masih bersolawat kepada orang yang sudah mati. Anda bahkan bersyahadat kepada orang yang sudah mati. Kalau tidak bersyahadat kepada Muhammad, tauhid Anda tidak ada. Tidak mungkin satu Muslim yang mampu bersyahadat hanya kepada Allah. Jadi buat saya, ini masih ada berapa menit Pak Moderator? 10 detik. Ya, jadi saya pikir slide Anda yang kalau berani head to head dengan saya, tampilkan ayat-ayat dari Quran, saya akan bongkar seperti apa keambudadulan konsep keselamatan dalam Islam. Terima kasih. Oke, waktu habis. Oke, saya satu sesinya karena saya tadi yang disebut, sebenarnya saya flu ini nanti digantikan oleh Pak Amir atau Pak Andong. Apa yang disampaikan Bro Justin tadi mengatakan berbenturan, ternyata tidak. Makanya saya tertarik tadi menyimak ini yang di mana yang berbenturannya yang dimaksud tidak ada pun disampaikan yang mengatakan saya mengatakan manusia diciptakan untuk mati. Selama ini tadi saya tidak ada mengatakan demikian. Yang ada yang benar itu bahwa fitrah manusia yang bernyawa itu pasti menemui kematian. Itu sudah ada dalam Al-Quran, itu segala yang bernyawa akan menemui kematian. Begitu juga tadi yang disampaikan oleh Bang Iwan. Yang kedua banyak tadi apa itu slide. Nggak ada poinnya itu loh yang mau disampaikan. Yang mengatakan seharusnya ketika Anda mau membantah bahwa manusia tidak dilahirkan dalam keadaan suci, tunjukkan dalilnya. Mana dalil yang mengatakan dalam Al-Quran manusia itu dilahirkan bukan dalam keadaan suci. Yang Anda tampilkan tadi itu sifat, iya benar, itu sifat manusia, lemah, gesa-gesa, dan lain sebagainya. Itu apa? Jadi berarti dalam keimanan Anda itu tergesa-gesa itu berdosa, lemah itu berdosa. Karena yang Anda bahas tadi itu bahwa inilah bukti bahwa manusia itu berdosa. Ini loh, tergesa-gesa, lemah, dilahirkan berdosa. Nah, dari narasi Anda tadi di sini membuktikan bahwa bertentangan dengan pernyataan Anda sebelumnya yang mengatakan tidak mewarisi dosa Adam. Buktinya anak yang baru lahir aja berdosa. Ya kan? Nah, di sini kelihatan ternyata keimanan Anda itu tetap meyakini bahwa Anda itu orang yang berdosa. Sehingga harus ditebus, bukan cuma kecenderungan berdosa, tapi mewarisi dosa Adam. Nah, inilah kesalahannya. Selalu menyalahkan Nabi Adam atas kelakuan sendiri. Diri sendiri yang melakukan perbuatan dosa, menyalahkan Nabi Adam. Ini dosa Adam, gara-gara Adam kita berdosa. Wah, ini konsep keselamatan apa yang begini menyalahkan orang lain, ini bertameng di belakang orang lain. Nah, kami di sini tadi Islam sudah menjelaskan tentang konsep keselamatan dalam Islam. Dalilnya dibuka sama Bang Ikhwan. Anda bernarasi terakhir tadi ini malah membicarakan tentang keselamatan dalam Islam, yang itu pun Anda tidak tahu. Membuka dalil-dalil sampai monyetar dan lain-lain, apa poin di situ? Itu yang perlu dicatat tadi ya, terlalu cepat slide-nya, padahal saya mau bahas satu-satu tadi itu, tapi nggak apa-apa. Yang paling menarik tadi itu mengenai sifat manusia disamakan dengan dosa, sifat lemah. Jadi orang lemah itu orang berdosa. Orang yang terburu-buru orang yang berdosa. Waduh, di mana ketentuan seperti itu? Tidak ada. Saya rasa kalau kita berpikir jernih, masa orang tergesa-gesa, orang yang terburu-buru, orang yang lemah, dikatakan orang yang berdosa. Kalau kecenderungan melakukan perbuatan dosa, apakah sudah berdosa? Baru cenderung. Itu baru sifat. Tidak ada seperti itu. Jadi semua menyimak di sini ya. Saya sebenarnya tadi ini sudah WA Bang Kaisar. Saya nggak perlu, tapi saya tetap standby di sini. Cuma
biar Bang Iwan dengan Pak Amir lah yang melanjutkan. Ini konsep keselamatan Pak Amir ya temanya. Bang Don Rapture juga ada di sini Muslim. Bang Tristan juga, coba Bang Tristan tidak mau lagi bicara. Silakan Bang Iwan, pakai sisa waktunya. Ya, baik ya, makasih. Jadi pernyataan Bang siapa tadi, Justin ya, justru sangat lucu, tidak menyimak padahal sudah dijelaskan secara jelas dan singkat. Ya, di dalam surat ya, Al-Balad tadi manusia berkeluh kesah itu adalah sifat manusia, bukan berarti itu berdosa. Tetapi manusia itu dilahirkan ketika bayi dalam keadaan suci. Ya, dia bisa tidak menjadi beriman itu ketika dia sudah dewasa karena fitrah yang dia miliki. Ya, sehingga jangan salah paham dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi. Ya, yang dijelaskan saya dan Bang Awi itu tidak ada perbedaan karena setiap manusia itu bayi lahir dalam keadaan suci. Ya, terkait dengan tadi manusia memiliki keluh kesah segala macam itu benar, tetapi Anda harus paham ya bahwa itu adalah sifat manusia yang tentunya berbeda dengan perbuatan-perbuatan dianggap dosa. Ya, di dalam Al-Quran Al-Hijr ini dijelaskan ya, ini pernyataan iblis, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ya, jadi iblis itu akan menyesatkan manusia, tetapi dikecualikan hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, jadi memang hamba-hamba yang terpilih ini tidak dapat disesatkan oleh iblis. Ya, tadi kalau Mas mempertanyakan kenapa harus mati, ya ini sedikit dalil-dalil dari Al-Qur'an yang sudah dijelaskan ya. Silakan Anda baca ini agar paham dan tidak bingung dan bertanya lagi tentang konsep keselamatan yang sudah jelas, jauh lebih baik daripada konsep keselamatan yang Anda tawarkan. Tentang konsep surga saja, tujuan kekal yang di dalam kekristenan itu tidak jelas. Ya, jika di surga tetapi ada Yerusalem baru yang turun dari surga. Ya, kenapa harus mati? Ya, karena manusia dalam konsep Islam diturunkan dari surga ke bumi. Ya, sehingga dia mati, pintu kematian adalah gerbang menuju kepada kampung akhirat yang kekal, dan kekal di surga bagi yang beriman dan kekal di neraka bagi yang tidak beriman. Nah, itu kenapa dia harus mati. Justru Anda pikirkan kenapa Anda Adam hidup di dunia, ya. Jika hidup di dunia, kalau Adam saja tidak memakan buah, ya berarti tidak akan mati. Ya, berarti Anda selamanya di dunia, tidak pernah ke surga. Bagaimana cara Anda ke surga ya jika saja Adam tidak makan buah karena tidak mati? Ya, berarti ini Anda tetap di dunia. Ya, kami Islam kenapa harus mati? Ya, karena kami akan kembali ke kampung akhirat yang kekal. Ya, tidak selama di dunia. Semua Waktu nyawa habis. pasti akan mati. Silakan, Sis Jovenle atau Justin. Oke, aku. Ya. Oke, ya Silakan. tadi Siapa ya? disinggung ya masalah bagaimana konsep surga itu yang mungkin membingungkan begitu. Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya. Kalau surga itu adalah ketika Allah berada, maka di situ ada surga. Karena apa? Di sekeliling Allah itu adalah kekudusan. Makanya itu untuk orang bisa bertemu dengan Allah, makanya itu orang itu harus kudus, nggak boleh cemar. Nah, ini surga itu. Kemudian kamu bertanya Yerusalem baru itu turun ke bumi. Mana surga, mana Yerusalem baru. Nah, kamu nggak boleh pisahkan ini. Bukan Yerusalem baru itu nggak cuma itu surga. Meskipun ada Yerusalem baru, tapi kalau tidak berada ada Allah di sana, maka itu tidak bisa disebut surga. Gitu. Kemudian juga bagaimana tentang apa ya konsep duitur dari dua surga ini? Enggak ada dua surga. Surga itu ada ketika di mana Allah berada. Nah, tapi karena dosa manusia yang membuat manusia najis dan kotor tadi, yang tidak menerima pengampunan karena mereka tidak percaya pada Kristus, maka mereka tidak bisa bertemu dengan Allah karena memiliki dosa tadi yang merupakan natur buruk dari Adam itu tadi. Yang kita percaya terhadap dosa waris itu.
Nah, jadi kamu nggak boleh memisahkan Yerusalem dengan surga, karena itu satu paket, tidak boleh dipisahkan. Mana surga yang jelas nggak ada. Ketika Allah itu berkata, surga itu adalah Allah itu sendiri, yang dimana dalam Alkitab dikatakan, aku telah berdosa pada surga, berdosa pada Allah, maka dia sudah berdosa kepada surga juga. Karena apa? Allah itu adalah surga. Nah, bagaimana dengan Yerusalem baru ini? Yerusalem baru ini adalah wujud pernyataan atau mungkin karya Allah. Ini bukan mungkin tetapi pasti untuk menggenapi apa yang sebelumnya terjadi dan tujuan Allah terjadi di awal, begitu. Nah, lalu bagaimana dengan ketika Adam, kalau Adam tidak mati berarti apa dong? Kalian nggak bisa ke surga? Ya, kami di surga karena apa? Kalau Adam tidak makan buah itu, maka Adam beranak cucu, maka Adam mempunyai keturunan yang banyak dengan kekekalan sesuai dengan tujuan ilahi, maka kita dekat dengan Allah. Yang menjadi pemisah itu kan dosa. Kalau Adam tidak makan buah, berarti manusia itu tidak punya dosa. Berarti hubungannya dengan Allah itu tidak jauh, sehingga tidak membutuhkan penebusan. Maka kalian tidak ke surga dong? Tidak, kami tetap di surga. Karena ini kembali lagi kepada tujuan awal dari penciptaan manusia. Bagaimana Allah itu mengkehendaki penciptaan manusia untuk apa dan bagaimana. Begitu. Tapi ketika ada dosa, Allah ingin memulihkan itu melalui penebusan Kristus yang kemudian dikembalikan lagi sebagai wujud yang semula daripada bagaimana Allah merancang penciptaan manusia itu sendiri. Jadi tidak ada kebingungan. Kalau mungkin Anda yang bingung, mungkin nalar kritis Anda untuk memahami ini tidak berjalan, begitu. Malah saya bingung ya. Konsepsi Anda terkait dengan hidup di dunia. Ya, kemudian tadi kejatuhan Adam dicampakkan ke bumi lah, kemudian lahir suci, tidak punya dosa, begitu. Kasusnya begini, apabila kedua orang anak lahir dari satu ibu yang sama, nah ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, diajarin yang baik-baik, tetapi mereka diberi satu mainan, pasti mereka berebut. Itu artinya apa? Ada natur manusia di dalam mereka, natur dosa, bahwa mereka itu saling egois dan menginginkan satu dengan yang lain. Itu adalah bukti bahwa dosa itu sebenarnya diwarisin. Dan itu nggak bisa hilang, kecuali penebusan itu. Penebusan yang dilakukan Kristus itu juga bukan menghilangkan natur dosa manusia, tetapi menghilangkan segenap dosa yang ada pada manusia. Karena bagaimanapun manusia harus menerima fakta bahwa dia telah menerima atau juga memiliki natur dosa yang daripada Allah. Yang daripada kejatuhan Adam ke dalam dosa itu tadi. Begitu, ya. Jadi tidak ada yang unsinkronik, tetapi menurut saya pemahaman kamu yang tidak mampu untuk menjangkau bagaimana sebenarnya tujuan awal dan kemudian pemulihan dan juga implementasinya di akhir. Jadi ketiganya ini terintegrasi, jangan dipisah-pisah. Ini kadang pemikiran saudara-saudaraku yang tidak mengerti. Kadang suka memisah-misahkan, kemudian memecah belah, kemudian diferensiasiin, ditemukan kepelikan di suatu tempat, kemudian dinarasikan ke sana. Itu adalah pemikiran yang tidak adil kalau kita ingin membangun suatu argumentasi dan merekonstruksinya kembali, begitu. Ya, mungkin begitu. Mungkin Jaslin ya, tambahan. Oke, saya mau coba bantah ya kebohongan-kebohongan yang barusan disampaikan entah siapa. Tadi relawan diskusi ya, saya lupa Pak Ikhwan atau Pak Awi. Jadi ternyata dosa Adam itu berdampak. Buktinya apa? Diprotes sama Musa. Ternyata berdampak nih ya. Nah, dari hadis Sahih Al-Bukhari ya, volume 8 buku 77. Ini saya dari hadiscollection.com. Saya translate pakai Google ya. Nabi bersabda, Adam dan Musa saling berdebat. Ya, dikisahkan oleh Abu Hurairah. Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, Anda adalah ayah kami yang mengecewakan kami dan mengusir kami dari surga. Kemudian Adam berkata kepadanya, wahai Musa, Allah menyukai Anda dan seterusnya. Kok berdebat mereka? Terus di hadis Sahih Bukhari, ya, apa yang membuatmu keluar dari surga adalah dosa ayahmu Adam. Waduh. Harusnya kalau Adam itu dibuang ke bumi, manusia itu lahirnya begitu brojol, harusnya ke surga lahirnya, bukan di bumi, karena bumi tempat pembuangan akhir, TPA. Udah pernah lihat TPA nggak? Kayak Bantar Gebang contohnya tuh, tempat hukuman. Jadi kalau logikanya Muslim ya, Pak, yang presentasinya luar biasa indah tadi, Pak Iwan, kalau memang bayi yang dilahirkan fitrah, dilahirkannya di surga dong. Istri Anda kalau melahirkan harusnya di surga dulu, terbang. Karena tidak boleh ke sini tempat pembuangan.
Jadi ternyata dosa Adam, bahkan dosa Qabil tuh anaknya Adam berdampak negatif. Qabil ini Kain, kok namanya jadi Kabil. Tetapi putra pertama Adam akan mendapat bagian dari bebannya. Loh. Hadis Sahih Bukhari. Jadi ternyata ada dosa waris, cuma mereka tidak mau terjujur. Ya, Ya, nih. waktu Ya, habis. makasih. Waduh, kalau ada waktu lagi udah saya Oke, aja gitu. sebentar saya dulu menanggapi ya karena ada narasi kebohongannya. Kalau Anda baca baik-baik dengan jujur hadis yang Anda tampilkan tadi itu justru di situ tidak membuktikan adanya dosa waris karena Adam sendiri yang membantah, kenapa kau menyalahkan saya sedangkan ini sudah dituliskan oleh Allah. Nah, coba bicara kita, jujurlah kita dalam berdiskusi ya. Menampilkan slide-slide tadi terlalu cepat sehingga saya tidak bisa membacanya. Tapi kalau poin itu kita sudah pernah bahas sebelumnya. Justru itu membuktikan akan tidak adanya dosa waris. Nah, di sinilah kerancuan lagi, makin rancu lagi nih. Anda menjelaskan tentang Allah itu adalah surga itu sendiri. Surga ini tempat atau Allah sih sebenarnya? Akan lebih bingung lagi, yang akan lebih membangunkan lagi penjelasannya ini. Ini Allah ini surga atau tempat? Tuhan atau pencipta atau tempat? Si Allah ini. Allah itu adalah surga itu sendiri. Surga itu adalah Allah sendiri. Ini lebih membangunkan lagi. Jadi kalau Anda mengatakan tetap di surga, mengatakan bukannya Taman Eden itu di bumi. Nah, sebenarnya surga orang Kristen di mana? Di bumi atau di selembaran turun dari langit? Ya kan? Karena mengatakan tadi kalau tidak mati, tidak makan buah pengetahuan, kita akan tetap di surga. Bukannya Taman Eden itu di bumi. Coba konsisten dalam menjelaskan. Konsisten. Jangan lupa penjelasan sebelumnya. Jangan karena terlalu ingin membesar-besarkan suatu hal yang tidak bisa dibenarkan, Anda lupa pernyataan sebelumnya. Coba konsisten. Taman Eden di bumi atau di mana? Itu dulu. Surga ada di mana? Itu dulu dijelaskan. Ini Allah ini surga atau pencipta? Bukankah surga itu ciptaan? Nah, ini coba dijelaskan dulu. Ini semakin membagongkan konsep keselamatan yang Anda tawarkan. Anda mengatakan tadi bahwa Yesus itu menyelamatkan bayi dari dosa waris, sifat saling anak berebut tadi itulah ditebus. Nah, setelah Yesus menebus, apakah tidak ada anak yang saling merebut mainan? Lalu Anda mengatakan bukan itu ditebus dosanya. Lah, berarti benarlah bahwa Anda menyalahkan Adam terus tentang dosa waris, bukan lagi masalah kecenderungan berdosa, tapi dosa. Nah, ini coba kita jujur dalam berdiskusi ya. Ya, jangan sampai narasi Anda bertentangan dengan narasi sebelumnya. Coba aja gitu. Diingat-ingatlah kalau dalam bernarasi. Silakan Bang Iwan, Pak Amir. Ya baik Siapa? ya, terima kasih. Saya boleh nambahkan? Jadi Ya, silakan, sebentar. Silakan Bang Don Tercer. Sedikit aja. Sebetulnya begini loh. Masalah fitrah itu kan jelas kan, fatarah gitu ya. Tabiat, kejadian, perangai asli begitu ya. Perangai asli dari manusia yang diterangkan dalam Al-Qur'an sendiri begitu. Nah, di An-Nisa, di At-Hasr, di An-Nahl banyak itu yang membantah manusia lemah kan seperti itu ya. Cuman konsep dosa waris itu begini loh. Konsep dosa waris dan untuk mendapatkan keselamatan dalam keimanan Kristen itu bertele-tele loh. Output goalnya tidak aplikatif, terus nggak adil gitu. Kalau Islam simpel, Adam berdosa, bertobat, diampuni, selesai, that is gitu. Udah selesai. Untuk menjaga bahwa hubungan Tuhan manusia dengan Tuhannya, upayakan selalu kembali ke fitrah gitu loh. Kan itu kenapa kita waktu berpuasa Ramadan begitu kan kembali ke fitrah itu ya kembali suci, kembali ya kalau begini loh analoginya simpel aja. Kalau baju kotor ya dicuci gitu. Jangan nunggu nanti ada orang yang nyuciin, itu ribet itu. Gitu. Ada pihak lain yang berharap ngasih baju baru gitu. Jadi Kristen itu Tuhan yang buat hukum, konsekuensinya ditimpakan kepada manusia, lah Tuhan sendiri yang ribut gitu, repot gitu kan. Tuhan bunuh diri, menghilangkan nyawanya, nebus kesalahan hukum yang dia buat sendiri, kan ribet ini. Ini konsep apa gitu? Selling drama apa? Cemana? Kan begitu. Nah, kalau urusan keselamatan, ya memang rahmat Allah yang menjamin setiap manusia itu masuk ke dalam surga. Perkara amalan itu dihitung adil, fair, objektif, aplikatif begitu. Nah, ini gimana ceritanya sama kalau saya perbandingkan dengan hukum dosa waris. Bayi yang baru merah itu, yang baru dilahirkan ibunya,
2-3 hari belum ngapa-ngapain di masa inkubator meninggal itu masuk mana? Bingung itu. Nah, ini silakan dijelaskan. Lebih berat mana sebetulnya konsep keselamatan Islam dan Kristen. Begitu loh. Nah, silakan dilanjut dengan yang lain. Baik ya, dari skema tadi dijelaskan oleh Mbak tadi ya tentang surga itu. Ternyata skemanya manusia di bumi, ya baik berdosa dan tidak tetap di bumi. Intinya surga juga di bumi. Inilah yang tidak jelas tentu kemana arah daripada konsep keselamatan Kristen itu. Dari skema itu aja kamu tetap di bumi berdosa dan tidak tetap di bumi. Ya, surga pun kehadiran Allah pun Anda gambarkan sebagai surga. Ya, kalau bagi kami umat Islam itu merasakan kehadiran Allah itu setiap saat. Ya, kami merasakan ketenangan, ya surga dunia itu kami rasakan. Tetapi ternyata poin yang didapat Anda tidak bisa menjelaskan secara jelas kemana kalian ke surga, di mana apakah Yerusalem baru atau surga, karena jelas bukan Yerusalem baru itu turun ke bumi ya, bukan di surga. Artinya disinilah Anda itu sebenarnya buntu, tidak tahu arah jalan pulang. Ya, itu jelas. Ya, kalau terkait dengan tadi dosa waris dan dianggap natur dosa, sekali lagi ya teman-teman Kristen, itu sudah dijelaskan teman-teman, itu adalah sifat ya fitrah manusia yang cenderung berbuat baik dan berbuat jahat. Kalau ingin selamat, ya harus berusaha beramal soleh. Karena Allah itu telah memberikan 2 pilihan kepada manusia ya. Ya, bisa berbuat kebaikan dan